Ya, Fed akhirnya memberikan statement bahwa tetap mempertahankan tingkat suku bunga di 0 sampai 0,25%, lalu juga kemudian monetary easing atau kebijakan yang masih appropriate atau cukup sesuai dengan keadaan saat ini, dan mereka cenderung tetap mengingatkan bahwa mereka menginginkan full recovery. Nah, yang menjadi catatan yang paling penting di sini, Anda harus ingat bahwa kebijakan tersebut bukan mengakibatkan gold tergelincir, melainkan justru statement yang disampaikan itu tidak ada clue ataupun tidak ada fresh news yang ingin didengarkan oleh pelaku pasar, sehingga akhirnya berujung kepada kekecewaan. Suku bunga sendiri, kalaupun misalkan suku bunga dengan tingkat suku bunga yang rendah, itu justru memberikan cerminan bahwa tidak ada sisi menarik untuk melakukan simpanan di bank, yang akhirnya memungkinkan investor justru kembali melirik emas sebagai aset safe haven. Tapi satu hal yang cukup penting di sini, kekecewaan tersebut nampak lebih jelas di Wall Street, di mana Dow Jones ataupun S&P dan juga Nasdaq kembali mengalami penurunan, padahal di 2 hari terakhir justru sempat mengalami spike hingga mengalami rally yang sangat signifikan. Nah, ini mencatat bahwa market sebetulnya masih membutuhkan stimulus dan juga kepastian dari para pembuat kebijakan. Nah, dalam hal ini, Powell mengatakan bahwa fiscal stimulus masih tetap diperlukan. Dan ini tentunya menyindir dengan Kongres yang sempat dalam 2 bulan terakhir justru bersikukuh untuk berdebat tentang nominal ataupun besaran paket stimulus. Tapi kabar terbaiknya adalah Trump mengatakan bahwa dirinya sangat suka dengan angka besar. Bahkan Ketua DPR Pelosi mengatakan bahwa hari ini mereka akan berdiskusi dengan Steven Mnuchin, Menteri Keuangan, dan mungkin saja ini pertanda yang cukup bagus untuk 1 minggu ke depan. Setidaknya kalau misalkan ternyata terjadi kesepakatan, mungkin saja di angka yang relatif diinginkan dengan Trump, maka kemungkinan potensi tersebut akan sangat jauh lebih bagus untuk emas terutama. So, kita akan tunggu apakah memang 1,5 triliun atau mungkin di bawah lagi, atau mungkin sama sekali tidak kesepakatan. Kalau tidak ada kesepakatan, wow, berarti otomatis kita masih akan melihat pola penurunan untuk gold, juga untuk indeks saham, kemungkinan di 1 pekan ke depan. Dikarenakan di tanggal 24 September, Steven Mnuchin dan juga Jerome Powell akan berhadapan untuk memberikan testimoni di depan Kongres. Kita lihat technical view untuk kali ini, bagaimana outlook dolar mengalami rebound dan juga bagaimana outlook untuk gold, di mana pagi hari tadi kita sempat miss target karena penurunan justru jauh lebih dalam. Technical view 17 September 2020. Irfan untuk Agrodana. Ya, akhirnya US dollar mengalami rebound yang cukup signifikan setelah kemarin sebetulnya dia mensinyalkan seperti ini ya. Meskipun sebetulnya di pertengahan malam juga kalau Anda lihat areal kenaikan itu terjadi pasca rilis retail sales lalu kemudian sampai selesainya FOMC. Meskipun secara signifikan data retail sales sendiri tidak terlampau baik. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan untuk hari ini, saat dia mengalami kenaikan rebound yang cukup energik, maka kita akan melihat potensi apa yang sempat terjadi tanggal 9 September lalu sebagai areal tertingginya, apakah kali ini akan ditembus apa tidak, termasuk juga zona areal ini adalah resisten dari expanding triangle. Kalau misalkan kita asumsikan ini cukup kuat, maka kita akan lihat kemungkinan adanya terjadi rejection. Artinya dia kemungkinan akan terjadi kembali pola penurunan, atau minimum di hari ini dia akan membentuk kembali pola doji candle. Lalu kemudian kalau misalkan ternyata ini rapuh, maka kita akan melihat breakout yang juga berpotensi mengejar area 93.90 atau bahkan area 94.60 sebagai area resisten yang kedua. Dan ini masih bisa 50-50. Nah, kalau kita asumsikan bahwa di wave terakhirnya bentuknya seperti double top, otomatis kita bisa memanfaatkan tentang potential rejection ini. Artinya kita mungkin akan memanfaatkan dengan kondisi gold untuk selanjutnya. Meskipun di pagi hari sedikit miss di sini karena saya memperkirakan tadinya di grafik H1 US dollar, saya memperkirakan dia akan sedikitnya mengalami penurunan terlebih dahulu. Ya, kurang lebih tadinya saya mengandalkan di sini. Ini adalah areal panahnya. Ya, kurang lebih seperti demikian. Karena dengan asumsi meskipun dia mengalami kenaikan, tapi Anda bisa lihat di sini seperti anak tangga ya. Dia lebih kepada step by stepnya atau bertahap. Ini pasca penurunan sebelum FOMC, lalu kemudian dia perlahan rebound, lalu kemudian ini adalah saat FOMC dia sempat mengalami penurunan juga yang relatif lebih dalam sebetulnya, hampir sampai dengan area terendah sebelumnya, tapi kemudian dia rebound. Nah,
Kemudian di pertengahan malam atau di penghujung sesi Amerika justru dia terkoreksi. Lalu kemudian di pagi hari ini kita mendapatkan gap up. Sehingga itulah sebabnya kenapa saya mengasumsikan bahwa akan terjadi koreksi terlebih dahulu dengan asumsi bahwa areal yang akan disentuh hanya sedikit saja, kurang lebih 93.30. Ini adalah zonanya, ya, kurang lebih sebagai support, lalu nantinya akan rebound. Dan juga patokan saya adalah ini merupakan masih areal resisten yang cukup tangguh di awal mula tadi. Tapi sayangnya ternyata dia berbalik arah sehingga kemudian dia mengalami spike hingga areal 93.50. Nah, yang menjadi sorotan kali ini adalah resisten kedua di 93.60. Kalau ini tidak berhasil ditembus, saya rasa panahnya akan seperti demikian sekarang. Jadi kemungkinan kenaikan masih ada, lalu kemudian dia akan mengalami penurunan entah sebagai koreksi atau mungkin lebih kepada kembali ke titik awal di mana dia ada tekanan. Nah, semua bergantung juga dengan rilis data yang akan terjadi nanti malam. Saya rasa inilah kenapa kita miss tadi pagi, karena saya sempat memberikan suggestion untuk gold adalah melakukan buy di kisaran 48 ataupun 50, yang ternyata gold sempat tergelincir sampai saat ini di jam 11 siang kurang lebih berada di area 1938. Jadi kita akan lihat potensi pergerakan ini akan bermuara di mana. Kalau memang persis dengan apa yang kita perkirakan tertahan di area 93.60 untuk dolarnya, maka kemungkinan kita akan mengalami koreksi. Artinya lagi berarti sangat wajar kalau misalkan gold mengalami penurunan terlebih dahulu. Terlebih dengan kekecewaan karena tidak ada hal yang cukup positif ataupun tidak terlampau dovish, dan pergerakan tersebut menggambarkan already anticipated by market dalam 2 hari terakhir. Technical view gold 17 September 2020 per jam 11:20 waktu Indonesia bagian barat, high 1960.70 dan low 1937.60, running price 1939.80. Tergelincir teman-teman di pagi hari, ternyata kita miss karena SL kita terkena di area 1941.00, tapi it's okay. Kita lihat potensi selanjutnya apakah kita bisa mengejar ketertinggalan kita apa tidak, atau sedikitnya untuk membalikan keadaan. Lebih baik Anda preferable untuk mencari momentum selanjutnya. Oke, kalau kita lihat dari potensi candlestick, dua candlestick ini cukup mencurigakan dan mungkin saja memang sangat wajar terjadi penurunan untuk hari ini. Tapi kita lihat kembali candlestick di tanggal 14 September dengan area terendah 1939.70. So, dengan area terendah yang sampai saat ini berada 1937, saya rasa patut dicurigai, jangan sampai ternyata ini adalah equal dengan tanggal 9 atau 14 September yang lalu. Berarti akan ada pola candle ditutup untuk hari ini lebih kepada doji candle, ya. Artinya tidak akan fully bearish, melainkan kepada half bearish, dan itu bisa menjadi pertanda untuk keesokan harinya. Tapi kalau kita lihat dari sini, areal symmetrical triangle-nya juga kembali labil dan kembali dia mengalami penembusan ataupun dia kembali ke dalam zona ini. Tapi kalau kita lihat zonanya sebetulnya masih nempel di zonasi ini adalah garis support kita, ya. Jadi garis support kita dari pola triangle, ya, ini masih cukup wajar kalau kita extend. Nah, berarti kita harap berhati-hati di area-area ini, mungkin saja akan terjadi rebound. Nah, tapi kalau kita lihat di grafik H4-nya, tadi pagi saya sempat melihat zonanya seperti demikian. Nah, ternyata dia ditembus. Tadinya saya berpikir ini harusnya akan terjadi rebound. Itulah sebabnya kenapa tadi pagi saya sempat memberikan saran kepada Anda untuk melakukan buy di kisaran 1948 ataupun 1950, tapi ternyata fail, ya. But it's okay. Kita akan melihat di kemudian di beberapa jam berikutnya untuk aksi berikutnya. Nah, yang paling baik di sini, saat dia sudah terjadi penembusan, maka kemungkinan potensinya adalah akan melanjutkan penurunan. Tapi Anda lihat di sini, penurunan pun relatif tertahan di zona support ataupun historical price support, ya. Di sini juga sama, kisaran 1937 1939. Jadi harap berhati-hati. Saya lebih prefer, kalaupun Anda ingin melakukan sell, saya preferable untuk menunggu zona at least berada di 1945 ataupun 1947. Kenapa? Karena itu adalah zona historical price juga yang harusnya menjadi area resisten psikologis untuk kali ini. Termasuk juga saat terjadi breakout, selalu seperti biasa saya mengandalkan area pullback terlebih dahulu. Dengan catatan pula, kalau misalkan pun nantinya sell, targetnya tidak akan muluk-muluk karena kemungkinan potensinya target pertama di 1940, target keduanya kemungkinan di area kurang lebih 1935 ataupun 1937 seperti yang saat ini terjadi.
Dan note untuk Anda yang paling penting, kalau ternyata dia sudah terlampau turun, tergelincir lebih dalam, let's say dengan zonasi 1928 atau 1930, atau kita simpulkan di bawah 1930, harap berhati-hati. Saya tidak akan menganjurkan Anda untuk melakukan sell lagi, karena kalau lihat dari zonanya di sini, ini adalah Fibonacci fan kita 61,8% yang ternyata juga berhimpitan dengan zona historical price kita di area 1928 ataupun 1931. Jadi harap berhati-hati di area ini. Saya lebih preferable bersiap untuk melakukan switch ke buy kembali. Jadi langkah pertama setelah pagi tadi kita fail dan menyentuh area stop loss, area kenaikan kurang lebih rebound ataupun pullback di 1945 ataupun 1947 itu masih bisa untuk lakukan sell dengan target pertama 1940, target kedua mungkin sekitaran 1936 atau 1937, dan kemudian kalaupun misalkan terjadi penurunan, harap berhati-hati di kisaran 1928 ataupun 1931 karena kemungkinan pola di situ akan terjadi support yang cukup kuat atau kita sebutnya dengan good demand ya, dan kemungkinan potensinya akan terpantul kembali. So di grafik H1-nya sendiri ini adalah double top teman-teman, yang ternyata kalau saya ukur ketinggiannya kurang lebih seperti ini. Saya sudah tarik ke sini. Ini saya asumsikan neckline zona biru. Berarti tadi 1948 itu break, dia lanjutkan penurunan ya. Targetnya ternyata kalau sesuai dengan ketinggian dari double top tersebut berada di 1931. Artinya ini mirip dengan apa yang sempat kita tadi uraikan, bahwa di zona 1931 ataupun 1928 harap berhati-hati untuk kemungkinan potensi penurunan sudah selesai atau relatif berkurang. Nah, di grafik H1-nya sendiri, kalau kita andalkan dengan target dari double top, kemudian juga menggunakan historical price, ya, ini adalah daerah teritori history, maka kemungkinan potensinya sesuai dengan kesimpulan di area 1928 ataupun 1931, kita akan menantikan potensi rebound di area tersebut. Artinya good demand akan berada di area tersebut. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.